Selamat pagi mas. Bagi Mas, Kalau boleh tahu namanya siapa ya sebelumnya? aku sama Mas, sama yang Atta. Atta, panggil Atta. Atta. Tadi sebelum ke sini macet apa gimana? Main Mas, namanya juga Surabaya, sudah pasti macet. Kalau aslinya mas, Dan aslinya mana? asli, Ya. aku asli Kalimantan Timur Mas, Karena nanti oh jadi ke sini merantau ya? Rantau Mas. Aku dari Bontang. Bentar. Iya. Kalau kamu Mas, Kalau aku dekat-dekat sini, dekat-dekat sini. iya, Gresik gitu. Oh Gresik Mas. Kalau boleh tahu, prodi apa ya mas? Aku PLB Mas, pendidikan luar biasa. Baru berapa semester? Aku masih baru, semester dulu masih. Jadi masih panjang ya? Masih banyak. Kau Mas, Kalau aku ya semester 4 sih. semester Iya. berapa? Prodi BK. Setahun. Oh iya, sebelum itu apa? Tanya-tanya ke sini untuk apa ya? Buat kuliah masih ngejar bergelar sarjana biar bisa banggain orang tua. Terus apa lagi ya? Mungkin cukup. Oh iya, kita kan di sini mau mengadakan konseling. Langsung Sebelumnya kalau dari masnya ini ada mempunyai keresahan atau keluhan apa gitu? kok dari aku sendiri mas mungkin kayak aku kurang percaya diri gitu sama perempuan mas. Jadi kayak pas aku kecil dulu mas, aku kan namanya juga anak kecil ya, menjaga emosinya sudah pasti nggak stabil. Nah, terus aku masih belum itu kelas 3 SD, aku ada betul-betul emosi sama perempuan itu mas. Terus aku kan masih belum bisa menjaga emosi kan mas, jadi aku pukul dia pakai bambu itu mas. Ya, namanya juga anak kecil ya, masih kayak SD. Karena kan mas ya, kayak kalau dipikir-pikir kayak harusnya nggak ngelakuin itu apalagi kepada perempuan itu mas. Ya, kan, ya namanya juga nggak sadar mas, masih kecil kan. Itu kesan pertama mas, gara-gara itu aku jadi kayak aku dijauhin sama temanku yang perempuan tetangga sih mas. Terus temanku yang perempuan ini kayak mengajak gitu mas, teman-temanku yang lain buat nggak nemenin aku gitu, jadi aku kayak dikucilkan gara-gara kesannya itu. Berarti awalnya itu ya cuma antar orang gitu ya, Iya. cuma sama yang pihak perempuan itu dibesar-besarkan gitu. Iya. Terus juga mulai dari situ mas kayak aku sama perempuan itu kayak mikir, masa perempuan kalau ada masalah sama satu orang gitu ngajak yang lain buat nggak suka sama dia gitu, buat nggak suka sama orang yang nggak disukainya gitu. Tapi itu kan pas anak SD ya mas. Kelas 3 SD terus ada lagi banyak lagi mas, tapi beda orang di sini mas. Tapi ada teman SD ku gitu kayak mulutnya lemes lah mas kalau bahasanya sekarang. Jadi kan yang namanya kan SD ya mas ya, kalau main pasti keringetan. Iya. Wajar. Terus aku kayak bau juga ya kan mas SD nggak pakai deodoran. Terus dikatain itu sama teman-teman mas yang perempuan kayak, kok kamu bau betul sih badanmu kayak gitu. Jadi kayak sakit hati lah mas. Perempuan lagi ya gitu di Perempuan lagi mas. kalau kan dari SD lah, otomatis kan nanti habis SD ke SMP. Kalau dari SMP mas, mungkin ada suasana baru kah atau gimana? Kalau suasana SMP sama aja sih mas, merasa perempuan itu kayak gara-gara dua kejadian itu tadi mas, aku jadi kayak mikir kalau semua perempuan sama aja mas. Jadi kayak paling kayak di luarnya aja mereka gitu baik. Jadi kayak kalau kayak ngobrol sama perempuan canggung lah mas, nggak percaya diri juga gara-gara kayak dikatain bau badan. Terus juga takutnya kebawa emosi lagi gitu. Itu emang bawaannya mas dari yang sebelum-sebelumnya apa ya? Emang masnya ini di apa istilahnya, di kecilkan lagi gitu apa diejek gitu? Sering sih mas diajak sama perempuan gitu, makanya kayak terus isu Jadi kebawa sampai sekarang gitu. bawa sampai sekarang mas. Tapi kalau untuk sekarang sudah berkurang lah mas, soalnya aku ada ketemu teman perempuan yang baik gitu mas. Jadi kayak wah ternyata semua perempuan nggak sama ya, ada juga yang baik dari mereka.
kayak mau nemenin gitu apa ya, kayak misalnya kalau lagi sedih kan beda ya mas, kayak cerita cowok ke cowok sama cowok ke cewek. Tapi selain dari yang dilakukan masnya kan tadi merasa kurang percaya diri karena apa? Sebenarnya masnya ini udah ingin berusaha gitu untuk apa namanya berani itu. Berani. Mungkin kalau sekarang sudah berani mas ya, kayak misalnya ada teman baru nih, kayak misalnya ngumpul, kalau misalnya ada perempuan yang nggak kenal apa nih, kayak gue juga ngobrol kayak kamu dari mana, prodi apa, terus kenapa masuk sini. Kecuali kalau dulu sih mas, mungkin kalau SMP, SMA itu kayak kalau ketemu cewek ya sudah lah biarin aja, nggak terlalu peduli sama mereka. Kalau ngobrol ngobrol, kalau enggak enggak. Saya. Oh ya, masnya kan tadi sudah melakukan sebuah ya istilahnya lebih berani lah dalam apa hal apa komunikasi dengan wanita gitu lawan jenis ya kalau pikir-pikir ya sudah jadi suatu langkah yang bagus ya kan untuk mas soalnya kan ya dari yang kemarin itu kurang percaya diri kemudian apa ya, sama wanita itu perspektif masnya ini jadi negatif gitu sekarang lebih jadi Kalau menurut saya sendiri kemana kadang saya buat biar lebih berani gitu lah mas. Soalnya ini kadang saya masih kayak pikiran sama masalah saya mas, kayak masih ada stigma negatif lah tentang mereka. kalau menurut saya itu ya kita itu emang namanya juga manusia pasti gak ada yang sempurna ya kalau semisal apa orangnya itu emang suka nyari-nyari masalah gitu ya sebaik-baiknya kita itu tetap dipandang negatif sama orang tuh ya seberat apapun kita mencoba kan ya pasti nggak diterima lah istilahnya sama mereka ya. Jadi kalau menurut mas kayak telepon kayak misalnya yang mas bilang tadi kan, kayak misalnya ada perempuan yang emang apa kurang gitu lah mas sifatnya, mau sebaik apapun kita pasti nggak bakal diterima. Jadi kalau apa ya mas, jadi tinggal kitanya aja yang kita terpilih buat berteman sama wanita yang mana yang kita lebih percaya, mana yang kayak ada porsinya masing-masing lah ya mas ya. Kayak misalnya buat teman dekat, teman kelas gitu ada yang terpilih. Ya kan apa kalau dilihat sekarang kan ya pinter-pinter masnya aja lah kalau ini ya kan ya masnya kan sudah hitungannya sudah kuliah ya, pasti kan sudah ya lebih dewasa lah dalam menyikapi hal ini tersebut tapi tadi apa kelakuan ya bukan kelakuan masnya ini kalau dilihat ya lebih sikap positif lah lebih ya yang lebih kalau bisa dibilang ini lebih wah lah dan bagus ya meskipun ada beberapa kecemasan ya cuma sudah bagus lah mas ya dalam cara menyikapinya baik itu ya meskipun ya terkadang namanya sebuah orang kan pasti nggak selalu berpikir positif pasti ada pikiran negatif ya, tentang ya rasa-rasa trauma lah masa lalu kamu ngomong nih kan soalnya yang tentang rasa percaya diri kepada lawan jenis ini bisa dibilang sudah bagus lah mas mungkin ada tambahan lain gitu masalahnya masnya Kalau dari aku sendiri ya mas ya, jujur saya kayak lihat pangkat saya gitu kayak sudah jadi orang gitu lah mas. Jadi apalagi saya juga kan anak terakhir kan mas, terus kakak pertama sama kakak kedua saya bisa dibilang kurang betul lah mas. Jadi kayak saya kan juga yatim ya mas ya. Jadi saya tinggal sama keluarga, sama ibu, sama dua kakak saya. Nah ibu saya ini kayak berharap lebih kepada saya supaya jadi orang gitu mas. Apa ya? Jadi kayak tertekan gitu lah mas. Jadi saya takut kalau misalnya saya menjadi orang gimana,
perasaan ibu saya gimana, terus juga apa yang dikembangkan dari saya gitu. Kalau boleh tahu, tadi kan punya dua kakak. Iya. Jadi kan sekarang kerja apa atau misalnya kuliah di mana gitu? Kalau kakak saya yang pertama laki-laki mas, kerja di pegadaian gitu. Terus kakak yang kedua saya ibu rumah tangga. Jadi kerjaannya kayak jaga-jaga stand makanan gitu mas. Terus juga saya ini mas baru dapat kabar kayak beberapa bulan yang lalu gitu. Kalau kakak perempuan saya itu di KDRT mas, itu bikin saya sangat hancur tuh mas. Jadi kayak tugas keteteran, malas kerjain tugas. Jadi bikin masnya ini overthinking gitu. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir mas kayak suaminya itu apa ya mas, kayak emang kurang gitu lah mas sifatnya. Cuman keluarga saya kayak mau nerima aja gitu lah. Jadi kayak biarpun mau gitu apa ya, biarpun kayak sifatnya kurang tapi yang keluarga saya tetap menerima. Tapi kayak ketika si jantung malah berhati gitu mas. Kayak kurang terus juga yang bikin saya kepikiran kok mau gitu apa kayak lihat dari istrinya sendiri pada posisi anak-anaknya sudah masuk TK dan anak keduanya umur 3 tahun gitu mas. Ya, kita kalau sebenarnya ya kalau misal nyari yang lebih penting kan ya nggak akan nemu mas. Jadi kalau misal tadi kan kakaknya mas kan di KDRT gitu. Iya. Ya mungkin antara emang konflik dan itu. Kalau begitu ya memang suaminya saya mas yang Problematik mas. Aku juga sebenarnya ngerasa kayak gitu sih mas. Suaminya yang problematik. Terus juga karena apa ya? Kan aku yang mas, jadi rasanya nggak punya bapak gimana. Terus juga aku pengennya keponakanku ngerasain gitu, rasanya punya ayah gimana. Apalagi yang Indonesia ini sekarang apa ya mas ya? Banyak kalau nggak salah pernah dengar kalau Indonesia tuh nomor 3 fatherless gitu mas. Jadi banyak yang kekurangan rasa susu bapak, kayak ditinggalin, terus begitu mas dilantarin sama bapak mereka. jadi mas ini merasakan kecemasan gitu terhadap apa ponakan ya. Iya, biar mereka bisa ngerasain apa yang saya rasakan dulu. Ya memang berat sih seperti itu. Tapi ya mau kalau pikir-pikir ya pikir-pikir ya nanti malah berefek ke agama kemudian ke anaknya juga. Tapi kan itu Sudah diingetin berapa kali gitu mas yang suaminya itu kan problematik ya, yang disuruh kerja malas-malasan mas. Kayak misalnya sebulan sudah dapat proyek gitu, kayak maksudnya seminggu 2 kali aja gitu mas, udah digaji. Terus juga makan dari yang kayak keluarga orang tua saya mas. Terus juga kalau dari keluarga apa suami itu kayak emang suaminya itu agak bermasalah gitu mas, makanya kayak ke keluarga saya terus gitu. ya mungkin karena kan gitu kan tadi masnya bilang seminggu mungkin 2 kali ya. Iya, maksimal mas. Padahal tanggung jawabnya lebih banyak mas, nafkahin apa kakak saya yang perempuan, hidupin 2 keponakan saya gitu. Apalagi sudah seperti yang kita tahu mas, kayak pendidikan kan mahal kan ya, semua juga butuh uang. Mulai dari baju, SPP, Soal buku ya iya. kan tadi kan seminggu 2 kali ya. Ya Sekarang kalau bisa dibilang kan rata-rata nyata di rumah. gitu. Ya mungkin karena stres gitu, mungkin karena kan ya normalnya. Iya. Tapi lagi kan ya kerja gitu, Dalam mas, kerja iya. anak bayi gitu. Kalau misal laki-lakinya udah males-malesan terus nanti misal mungkin oleh apa kakaknya mas yang perempuan itu di apa kasih tahu mungkin kekurangan susu atau mungkin kekurangan apa gitu buat biaya sekolah, mungkin yang tadinya terlena lah istilahnya apa suaminya kakaknya mas itu jadi apa ini saya loh enak-enak apa tidur di rumah kok malah di Suruh-suruh dulu gitu. Emang kalau misalnya kayak sudah diingetin baik-baik, dinasihatin baik-baik, tapi kalau misalnya orangnya nggak sadar ya gimana ya mas ya, tinggal sadar diri lah Iya. sebagai tanggung jawab baik-baik.
Iya, mau balik ke yang tadi, yang apa namanya? Apa itu? Yang pasnya ini kalau dalam keluarga ya, Iya. itu bisa bilang kurang lah, Gimana? kurang apa namanya? Bukan kurang sih, lebih ke banyak pressure gitu ya. Iya. Ya, nah, tapi kalau dilihat masnya ini ya hitungannya ya menerima lah. Iya mas, kalau misalnya apa namanya kayak kita tidak menerima mau gimana lagi pas bakal berat ya mas. Jadi saya coba lakuin biar apa ya, kayak biar Allah aja lah yang ngatur. Jujur saya mas kayak pas kelas 3 SMA itu kayak sudah hopeless sekali lah mas, kayak kan awalnya pengen kuliah di Samarinda kan mas, di Kalimantan Timur sana. Jadi ikut asal. Iya, dekat lah, sekitar 3 jam. Terus kayak disuruh cari beasiswa gitu karena emang kalau dari segi ekonomi menengah ke bawah mas, kayak sekedar cukup buat makan dan lain-lain. Kalau buat lanjut pendidikan enggak lah mas. Terus saya sudah kerja aja gap year setahun, mungkin biar kalau aja yang ngatur. Terus alhamdulillahnya mas kayak dapat beasiswa gitu, dikasih tahu dari tetangga kalau ada beasiswa pendidikan luar biasa ini mas. Jadi kayak kerja sama UNESA sama pemerintah provinsi Kalimantan mas, alhamdulillah gitu. Jadi masnya ini masuk di Indonesia ini jalur beasiswa. Itu mas. Kalau di BPD ya masnya ini ya sudah apa namanya menerima, terus kemudian apa kalau bisa dibilang itu ya memanfaatkan situasi lah. Iya. Jadi ya selain masnya ini apa, selain masnya menempuh pendidikan Iya. yang biar istilahnya bisa lah dapat kerja gitu. Kemudian masnya ini juga berpikir dewasa lah, bisa menjalankan kemampuan orang tua dengan cara beasiswa. Itu mas, soalnya apa ya, jujur saya mas kayak awalnya kan juga disuruh kuliah di kota asal kan Bontang itu, cuman swasta mas, kayak jujur gengsi mas jelek soalnya, walaupun akreditasi kayak paling bagus di kota Bontang, cuman saya pengennya negeri juga pengen jadi guru gitu loh mas, pengen ya, investasi akhiran mas. Tapi kalau boleh tahu kan tadi di kota asal swasta, kalau misal di sini kan negeri, itu kalau misal perbandingan UKT Bandingin mungkin kemampuan kuliah di sana dapat 2 jutaan sih mas. terus ya, Iya. kalau misal di sini Kalau di sini yang non beasiswa kalau tidak beasiswa di sini, temanku yang Kalimantan dapat 5 juta sih mas. 5 juta. Iya kuliah di sini. Jadi itu untung ya. Kalau soalnya kan macam kan juga dapat PTN negeri, Iya. terus kemudian dapat beasiswa. Jadi ya tanggungan UKT itu ya, Iya. aman lah. Aman. Terus untuk mas, apa namanya kayak uang jajan gitu dari beasiswa dapat apa gimana? Dapat juga masalah dulu. Jadi untungnya kayak misalnya kayak UKT dibayarin, SPI juga bayar, terus juga uang jajan juga dapat kan mas. Jadi ibu saya tidak terlalu mikir lah biaya ekonomi gitu buat 4 tahun ke depan. Jadi juga saya akan cari belajar lebih gitu. Sama pinter-pinter apa pengolah uang Kalau gitu. mau uang iya mas. Jujur kayak saya mas apa ya, boros gitu lah mas, nggak bisa ngatur uang mas. Kalau di sini emang apa kalau misal masnya ini kan tadi boros ya. Iya. Kalau boleh tahu itu emang dipakai buat makan apa mungkin apa buat healing gitu mas? Makanya juga sekarang nih mas ya, kayak banyak pressure, banyak tekanan, dikit-dikit gitu mas. Ini saya aja baru habis kemarin 300 mas. Kemarin Iya mas, di Malang di malam 300 itu penginap ya? Iya Apa mas. gimana? Yang harusnya bisa buat uang seminggu mas, malah habis 3 hari. Apa apa kan pikir kalau misalnya kita dari sini Iya. kan di sampai banyak presentasi ini ya, nanti malah capek. Oh, kan masalah kayak kita dari pihak konseling gitu loh mas. Jadi mas kayak nggak menyalahkan ya, kalau misalnya healing gitu mas. Kalau misalnya orang capek gitu. Kan soalnya apa ya mas, sekarang gains itu kayak dikit-dikit healing terus kayak dikata-katain lah mas. Kalau gains itu kayak yang berbalik, terus juga kayak
tahu lah. Ya. Ya kalau dari yang saya lihat ya, Iya. itu ya emang bawaannya segitu sih pasti. Ya kan kapasitas capeknya orang kan sendiri-sendiri. Iya, Ya, betul. siapa tahu kalau yang mayoritas dari sini ini kan misalnya baru kerja beberapa jam gitu, terus pengen istirahat maunya kemana ke ini ke Malang kan, Iya. ke mana gitu. Ya nggak bisa menyalahkan sih. Terus menyalahkan itu. Karena juga kalau menurut saya bisa kayak dibanding masalah yang kayak ketemu-temu gitu mas, mending kayak ketemu-temu terus meledak gitu mas, jadi kayak mending kalau ada masalah langsung diselesaikan. Jadi setidaknya kalau banyak masalah kayak selesai semua gitu mas, Iya. nggak mau jadinya nggak bingung. Kan tadi ya meskipun kalau kita dibilang pilih dulu ya Iya. itu kalau dipilih ya nggak bagus sih, nggak bagus ya finansial. Finansial betul mas. Kalau misal dikit-dikit ke Malang, tadi mas saya kan bilang 300, 300 mas. anggap saja ya misalnya uang buat bulanannya seorang gitu ya, Iya. gengsian kayak itu anggap aja 1,5. Iya. Ya kalau misal tiap 3 hari atau tiap minggu ke Malang ya nanti malah iya kalau semisal dia yang emang pintar ngatur uang. Kalau semisal uangnya udah habis bulannya terus nanti minta lagi malah ngerepotin orang lain. Ya, masnya sudah sangat bagus kan dalam hal yang tadi awal itu yang kita menyikapi sesuatu terhadap lawan jenis itu. Terus kemudian menyikapi kasar dari orang tua itu sudah bagus lah. Ya mungkin ya perlu dikuasai lagi. Tapi udah bagus sih kalau ya. Ya mungkin tetap semangat aja mas. Siapa tahu kan namanya juga orang kadang ada up and down lah istilahnya dalam kehidupan. Itu juga dulu mas kayak aku ya boleh jujurin mas, Boleh. kayak pas awal kuliah kan awal semester 1 itu namanya jauh dari orang tua ya mas, kayak homesick gitu, kayak dikit-dikit nangis kayak mereka. Terus juga saya sempat kan yang pikiran hari itu mas, kalau saya nggak jadi orang gimana ya. Terus juga banyak beban pikiran mas ya. Jadi kayak pilihan terakhir aku mas suicide. Kalau soal itu ya kalau bisa sih jangan mas, soalnya ya kan mas sebenarnya ya harapan saya orang tua Iya mas. yang kalau misal aku balik masnya ya nggak jadi orang paling enggak kan ya masnya ini ya nggak menambahi beban orang tua lah Iya sih mas. kalau misal masnya di sini aku balik ya paling enggak sudah lulus S1 kemudian nyari kerja gitu ya sambil nyari kerja kan otomatis kan ya Beda sekali mas. ya ya di rumah dulu ya mas meskipun ya dibilang orang-orang kayak bukan keluarga gini emang kalau soalnya ya mereka nggak tahu kita kan ya usahanya Iya mas. Saya kayak malas mas. Karena apa ya? Kalau sekarang kan apa-apa dikit-dikit barcode mas. ya Terus juga saya sempat kalau kelebihan di overdose, jadi betul-betul tidur 24 jam sampai depan. Itu kayak orang politik, teman-teman ada di. Jadi kalau dipikir-pikir salah lah mas. Kayak misalnya saya melarikan diri dari kehidupan. sebelumnya kan tadi masnya bilang barcode kalau boleh tahu barcode itu apa ya mas? Barcode itu apa ya mas? Termasuk salah satu server mas. Kan server banyak kan kayak itu tadi salah satunya barcode. Jadi barcode itu menyakiti diri sendiri kan lewat silek, pisau, buntung. Jadi gitu ya Iya mas. ya kan kalau dibilang orang tua sih mas Iya. ya pasti ya kalau misal sama anaknya itu nyari mas kalau saya kurang-kurangin mas gitu nambahin pikiran orang tua. Tapi untungnya saya mas kayak ini kan saya tinggal kayak di asrama gitu loh mas. Jadi sekamar itu kayak 4 orang. Jadi saya kalau buat ngelakuin itu
jadi nggak berani gitu lah mas. Kayak nggak ada buat ngelakuin itu. Pas awal saya kos sama mas, pokoknya tiap minggu ada begitu karena kayak banyak pikiran kan, lebih baik saya sakit sakit fisik kalau mas dibanding obat sebagai orang biasa. Masnya ini biasa Pak? Iya sama. Berarti tidak lihat masnya ini ya kayak kesepian gitu ya, di kos, makanya Iya. kayak dikit-dikit pikiran, dikit-dikit pikiran. Lagi kalau sudah malam gitu mas, kayak malam tuh kok jadi banyak banget gitu rasanya, lebih banyak gitu. Ya itu apa kan tadi tidak ke asrama ini inisiatif punya Mas apa misalnya diajak gitu? Awalnya kayak diajak gitu lah mas main ke asrama, terus juga seperti yang mas bilang kan kayak saya tuh orang kayak kesepian gitu loh orangnya, saya nyaman di asrama gitu mas. Terus juga karena kebetulan kos saya habis gitu, aku jadi pindah ke asrama gitu. Dibanding saya ngelakuin hal kayak gitu, Malah takutnya apa akan jadi apa-apa gitu. takutnya lebih parah dari sebelumnya mas. Bisa dibilang masnya ini ya cukup dewasa sih dalam menyikapi berbagai hal. Kayak tadi misalnya masnya ini merasa kalau misal di kos itu kesepian, Iya, melawan apa sabar ya. betul mas. Mas ini kemudian pindah ke asrama dengan apa teman-temannya Mas, sehingga tidak kesepian lagi, tidak mudah berpikir. Itu merupakan langkah yang bagus lah. Kalau bisa sih diteruskan ya Mas, Diterusin mas. agar ya sedikit-sedikit nggak overthinking gitu Mas. Iya. Alhamdulillahnya saya sekarang kena teman-teman sport kan, jadi kayak sama apa gitu kayak, jadi kayak mereka selalu ada lah sama saya. Mungkin ada yang lain apa mungkin dan cukup Mas. Sudah cukup, sudah hampir berapa ya mas kita ini ngobrol gini, lama juga sih mas buat sekali konseling. Ya namanya juga konseling Mas ya, kita itu ngalir aja Mas. Cukup dulu apa lanjut? Terima kasih Mas. Sama-sama mas, apa ya? Ya, Sama-sama mas. makasih Mas. Iya, sama mas. Tetap semangat ya. Semangat terus mas.